Nggak usah nipu ya kan, jujur aja. Kalau memang pengen belajar, ayo. Kalau enggak, karena sebenarnya bukan masalah narkobanya yang bikin mati. Sifatmu itu, kelakuanmu itu, kecanduanmu itu kan sebenarnya nggak bisa lepas. Itu yang bikin mati sebenarnya. Iya. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi dia. Halo, kembali lagi dalam program Art Talk, acara kesayangan kita tentunya yang udah kalian tunggu-tunggu pastinya, ya kan? Ngaku dong, ngaku lah. Dan kalau misalnya kalian nonton episode yang lalu, kita sudah berbicara dengan Brother Rodelio. Dan kita udah banyak ngomongin tentang hal-hal yang sangat inspiratif ya kalau menurut saya, dan itu sangat memberkati. Bagaimana dengan kalian? Tentunya kalian pasti waktu mendengar cerita dari teman saya di episode yang lalu, tentunya banyak dari kalian yang diberkati. Nah, dan kali ini kita masih lanjut dengan Brother Rodelio karena menurut saya secara pribadi saya itu sangat sangat diberkati dengan cerita daripada kesaksian hidup beliau. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sekali lagi dengan Brother Rodelio yang hari ini masih tetap bersama dengan saya. Dan kita kasih tepuk tangan aja buat Brother Rodelio. Halo. Ketemu lagi, Bro. Minggu lalu kita barusan ngobrol, tapi karena apa? Karena obrolannya menurut gue tuh gue sangat diberkati dengan obrolan kemarin, dengar cerita lo gitu kan, bagaimana lo keluar dari jerat narkoba gitu kan, terus bagaimana cara lo melayani anak-anak yang juga terjerat dalam hal yang sama, dalam drugs. Dan menurut gue itu salah satunya adalah cerita yang lumayan aneh ya daripada yang gue dengar sebelumnya, bagaimana orang kalau melayani anak-anak yang terlibat atau yang kecanduan dalam narkoba. Salah satu hal yang gue denger dari cerita lo itu yang menurut gue menarik adalah lo duduk diem dan pada waktu mereka sakau lo kasih mereka, ya udah lo pakai dulu aja gitu. Dan mungkin cara ini gak banyak bisa diterima orang gitu kan ya. Tapi ya gak tahu, mungkin setiap orang punya caranya yang berbeda, dan tentunya Tuhan juga punya cara yang berbeda. Nah, dan kali ini kita pengen ngelanjutin daripada episode kita yang kemarin. Karena menurut gue pembahasannya sangat menarik, dan gue pengen lanjutin gitu kan. Kalau kemarin kan kita waktunya terbatas, cuma berapa sih kemarin, berapa menit ya? Sekitar 50 ya? 40 menit gitu kan. Tapi kemarin kan kayaknya masih pengen ngobrol nih. Kayaknya banyak hal menarik yang bisa dikupas, dan tentunya bisa jadi berkat buat teman-teman penonton setia daripada Art Talk khususnya gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan gue adalah kayak gini. Yang pertama adalah lo waktu itu sejak kapan terjun ke dalam dunia narkoba? Maksudnya lo kapan lo kena narkoba itu? Boleh nggak cerita sedikit? Kemarin kan kita nggak ngomongin kan ya, kita nggak ngomongin hal itu, dan kenapa bisa kena ke situ gitu? Ya sebenarnya dari awal kan dari lingkungan di mana saya lahir ya, di Ambon, dan memang di sana kan anak-anak muda juga pertama kali mengenal menawarkan miras ya, minuman keras di daerah timur begitu ya. Awalnya situ ya, miras. Awalnya di situ ya. Jadi memang sejak SMP itu sudah nongkrong dengan anak-anak, kadang-kadang begadang pulang malam dalam kondisi mabuk dan sebagainya. Dan itu membuat akhirnya menganggap bahwa hal-hal yang seperti itu adalah biasa. Nah, setelah lulus dari SMP saya lanjutkan SMA ke Jawa. Itu saya ke Malang. Dan di sana saya sekolah sambil ya dengan teman-teman juga, ketemu juga teman-teman dari daerah yang ada di sana. Iya. Dan akhirnya mulai ditawarkan lagi yang lain seperti ganja dan sebagainya. Oh, jadi berarti awalnya dengan pergaulan yang circle-nya begitu, dan walaupun udah pindah ke Jawa, circle-nya balik lagi ketemunya yang kayak gitu. Dan juga ada beberapa teman juga di sana ya seperti itu. Dan itu dampaknya sampai akhirnya saya menyelesaikan SMA saya itu 4 tahun, 3 kali nggak naik kelas. Oh, kirain betah. Sepertinya begitu. Pindah kota ya kan. Di Malang nggak lulus, terus pindah lagi ke Surabaya. Di Surabaya juga 2 tahun menyelesaikan kelas 11 di sana, lalu pindah ke kelas 12 di Jakarta di SMA. Panjang ya berarti Jakarta Timur, iya. Panjang banget. Itu kalau misalnya dikalkulasi kuliah udah lulus kali S1. Lulus. Bayangkan 3 kali, dan itu membuat orang tua saya sampai udah capek deh, udah bosen ya kan. Ya udah terserah lah mau bagaimana. Tapi terakhirnya di Jakarta. Ya, dan di situ karena memang kondisi keseharian saya ya memang begitu.
tiap malam begadang, minum mabok, kadang ada pakai narkoba seperti ganja dan sebagainya. Sampai akhirnya waktu di Jakarta, saya kuliah di salah satu universitas perhotelan ya di Jakarta Pusat ya. Dan akhirnya di sana dikenalin dengan heroin dan sebagainya. Jadi lebih parahnya, jadi malah pindah kota. Jadi semakin ada upgrade demi upgrade. Ada upgrade demi upgrade. Tapi ini upgrade-nya bukan in a good way ya. Ini jadi apa hal yang biasanya klise sih ya, klasik ya. Iya. Gue juga kemarin baru belajarnya seperti ini. Gue kemarin itu lagi merenungkan firman Tuhan itu. Dan menurut gue itu relate dengan kehidupan kita. Kan firman Tuhan ngomong kan apa ya? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yes. Banyak orang tuh ngedengar tulisan ini tuh klise, tapi ternyata itu benar sih. Itu benar. Itu benar banget. Yes. Jadi gue ingat cerita waktu dalam hidup gue, ini beda sih, ini bukan narkoba. Jadi waktu itu gue menentukan circle dalam kehidupan gue itu adalah orang-orang yang hidupnya, maaf kata, nggak peduli sama masa depan. Jadi hidup sehari untuk sehari gitu kan. Sampai pada waktu satu titik gitu ya, gue ngeliat teman-teman gue ngutang makan di warteg tuh biasa, gitu kan. Jadi gue kebiasa circle gue tuh hidup dengan mereka, makan di warteg, ngutang, nyatet itu biasa, sehingga menyebabkan gue, jadi kalau ngutang itu biasa ya. Jadi gue ngomong sama yang punya warteg, Bu catat ya, bukan karena gue nggak punya duit loh. Gue ada duit, tapi karena circle gue hidupnya seperti itu, setiap hari gue bergaul dengan mereka, buat gue itu hal yang biasa. Yes. Dan itu seringkali yang kita ini, apalagi anak-anak muda itu nggak disadari ya, bahwa pergaulanmu dimanapun engkau berada itu ngebentuk engkau jadi seperti apa. Betul waktu sekali. itu gue baru merenung sih, kemarin itu kan waktu gue hidup dalam pola hidup gue yang kayak gitu, karena gue bergaul dengan teman-teman gue di circle yang seperti itu. Gue ngutang di warteg bukan karena gue nggak punya duit, gue ngutang karena ngelihat teman-teman gue berhutang. Kayaknya enak ya, kayaknya biasa ya, santai. Gue begitu ingat sekarang, kok memalukan ya. Betul sekali. Ya kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, dan balik lagi, waktu itu lo berarti pakai narkoba cukup lama? Kurang lebih berapa tahun? 8 tahun. Itu dihitung dari mana nih? Dari yang SMA? Ya pokoknya dari mulai mengenal dari SMP, karena memang waktu di SMP itu intens, benar-benar hampir tiap hari. Wow. Jadi edik banget berarti ya? Sudah edik banget, karena memang ya di sana kerjaannya anak-anak muda setiap hari ya cuma begitu, duduk nongkrong di pinggir jalan, terus dengan minuman seperti itu. Jadi itulah salah satu penyebab kenapa sampai mami saya pindahkan saya ke sekolah di luar, karena untuk menghindari pergaulan seperti itu atau kondisi lingkungan seperti itu. Tau-taunya keluar ketemunya circle-nya yang begitu juga. Iya, karena memang ya nggak jauh-jauh sih kalau orang yang punya kebiasaan seperti itu pasti akan nyari. Iya, kalau misalnya kita punya kebiasaan yang seperti itu pasti akan nyari ya yang kayak gitu juga. Apalagi gitu. kan di daerah tuh kan pride-nya tinggi juga ini ya, harga diri tinggi. Setiap saat tuh ya ketemu orang ya pengennya berantem dan sebagainya begitu. Jadi kalau dalam pengaruh obat seperti pengaruh minuman seperti itu lebih percaya diri jadinya gitu ya. Padahal di sana saya paling putih sendiri. Teman-teman saya semua hitam semua mukanya. Tapi Ambon tetap ya? Tetap Ambon manis sih. Nah, ya, itu berarti lo waktu itu pakai 8 tahun sampai berkeluarga? Iya, saya bertobat pas waktu anak saya yang pertama lahir. Berarti sampai berkeluarga ya? Sampai berkeluarga. Berarti lumayan lama ya. Sampai anak yang pertama lahir, siapa namanya? Si Zetar. Zetar ya. Nah, dan waktu lo berarti waktu mengandung istri tahu tuh? Kita sama-sama pemakai. Wow. Istri juga dalam kurang lebih 7 bulan lah kita masih aktif. Waktu awal pernikahan. Kan kita nggak terlalu care lah dengan kondisi, yang penting udahlah gitu. Iya. Yang penting sama-sama happy, happy, bisa nge-fly gitu. Bareng, betul. Enjoy bareng, bahkan sampai married sama-sama pakai gitu ya. Iya, memang saya juga dulu bareng-bareng istri itu memang dari kondisi seperti itu, dari dunia seperti itu. Oh, berarti ketemunya sama-sama di situ. Tapi bertobatnya juga bareng-bareng juga. Bertobatnya bareng-bareng juga. Luar biasa banget. Nah, dan itu sedikit banyak ada dampaknya nggak buat keluarga gitu? Secara fisik nggak ada sih. Secara fisik nggak ada. Ya. Cuma ya mungkin dari
atau misalnya mungkin atau misalnya kayak gini, punya rasa feel guilty nggak, atau ada ketakutan nggak gitu kan? Ya. Atau saya ada jadi trauma gitu? Jadi overprotect buat anak. Cuma pada saat anak saya mengalami hal yang sama, dalam arti dalam pergaulan dia di sekolah, ya saya tiba-tiba punya kekuatan untuk bisa menghadapinya seperti saya membina anak-anak yang dulu. Jadi overprotect, tapi dalam penanganannya ya tidak istilahnya nggak gerasa gerusuk gitu ya, asal main hajar karena ketakutan, nggak. Saya ajak ngomong, malah saya kalau ayo belajar sama saya gitu. Sama saya lakukan seperti. Jadi kalau misalnya kamu mau minumnya sama papa gitu. Iya gitu, mendingan begitu. Jadi saya bisa daripada kenalnya daripada bisa orang lain. Gitu. Oh ini segini ya, mengertilah bagaimana tingkat kenakalannya dan sebagainya, mungkin begitu. Nah, itu bagaimana haleluya. Bagaimana pola pikir itu atau cara berpikir itu bisa muncul dalam hidup lu. Yes. Sementara kan begini ya, yang gue tahu itu kan kalau misalnya orang itu punya trauma akan masa lalu gitu kan, artinya kayak gini, gue kan dulunya bandel gitu kan, gue nggak pengen nih anak gue nanti jadi kayak gue. Nah, itu bagaimana sih? Itu apa yang membuat lu tuh kok bisa setenang itu? Bisa kalau waktu ketakutan itu datang, ya tentu aja dong ketakutan itu pasti datang. Betul, bagaimanapun pasti, juga pasti anak kita laki-laki perempuan, nanti begitu dia menginjak usia remaja, kita nggak bisa nentuin mereka itu bergaul dengan siapa, gitu kan? Betul. Karena begitu mereka sampai ke sekolah, begitu mereka sampai ke tempat mereka nongkrong, ya kita di situ udah nggak bisa handle dalam tanda petik gitu ya. Gue nggak tahu, gue nggak pernah jadi orang tua, koreksi kalau gue salah gitu kan. Nah, apa yang menyebabkan lu kok bisa gitu punya cara pikir untuk mendidik seperti itu tuh kira-kira apa sih? Kan gak mungkin dong tiba-tiba itu cuma sekedar datang begitu aja. Setahu gue kan orang kan pasti kan punya trauma akan masa lalu. Yang berkata, aduh gue gak pengen nih anak gue kayak gini. Ya mungkin salah satunya dengan overprotective. Tapi kan tadi kan yang menarik yang lo bilang adalah waktu overprotective juga lo juga bisa mendampingi anak lo justru dalam hal itu. Itu dalam kondisi. Nah itu gimana tuh? Itu mungkin hal yang membingungkan gitu kan? Iya, sebenarnya waktu saya dulu melayani anak-anak yang di rehabilitasi itu kan saya mempelajari lah bagaimana kemungkinan terburuk dari dalam satu keluarga ya. Artinya anak itu pasti, misal contoh begini, ada sebuah keluarga punya anak 9 atau 10 gitu ya. 9-nya sukses. Terus satu ini yang kena narkoba. Kebayang nggak itu orang tuanya bisa tiap hari nangis hanya demi satu anak yang ke-10 doang. Anak yang 9 anaknya bilang gini, Mama tuh masih punya kami loh yang sukses. Yang 9. Kok mama kok pusing mikirin yang satu itu doang gitu. Nah, saya melihat bahwa memang kemungkinan itu pasti terjadi. Artinya dari seberapa anak yang saya punya pasti ada yang seperti itu. Nah, akhirnya saya udah berpikir yang negatif dulu. Tapi bagaimana mengantisipasi hal yang paling buruk. Paling buruk ya. Berarti udah mikirnya ini the worst-nya nih. Nah kalau misalnya the worst nih gimana nih? Karena ada pepatah berkata kan buah jatuh kan nggak jauh dari pohon. Kan begitu. Saya sudah bertobat, saya sudah minta ampun, tapi kan ya mungkin ada hukum tabur tuai juga bisa yang artinya ada dulu waktu masih saya hidup, mungkin saya beberapa kali merusak anak orang tuanya sumpahin kan, biar lu sama keluarga lu mati sama gitu kan. Jadi bisa aja ada orang-orang yang benci dengan. Dan saya berpikir ya udah, kalau misalnya suatu ketika anak saya kena, nah bagaimana caranya untuk saya bisa menghandle itu. Dan terjadi. Benar-benar terjadi. Pada saat Zetar dia sekolah dan dia punya geng juga, dia punya kelompok dan dia menceritakan semua yang saya dulu di sekolah juga pernah lakukan. Jadi dari berantem, minum mabuk dan sebagainya. Tapi pada saat itu ya untung ketahuan gitu. Saya lebih tahu duluan karena waktu terjadi kasus ada yang lapor. Dan akhirnya saya panggil dia ke rumah dan saya interogasi. Saya tanya kenapa begitu? Ya karena gini-gini. Ya udah, kalau memang begitu ya udah sana pergi beli rokok. Kita ngerokok bareng. Karena saya pikir ya itu hal yang dia pengen pelajari, dia pengen tahu. Karena saya nggak mungkin beli narkoba buat dia kan, begitu. Dan akhirnya suatu titik di mana saya ajak dia ke tempat teman saya, salah satu teman lama lah di daerah Pulau Asem, dan dia juga aktif memakai.
Saya bawa dia, terus saya panggil teman saya bilang, "Bang, ada barang nggak?" Dan dia keluarin barang dia, nah saya tawarin ke dia, "Lu mau itu nggak? Itu 1 gram itu 3 juta loh. Daripada lu make pil anjing, ya kan, sampah yang harga cuma 2.000 perak. Lu mau nggak coba tuh?" Enggak mau kayak gitu. Nah begitu kejadian saya bilang, "Lu gimana sih? Kan kemarin gue tawarin yang bagus. Kok lu gak mau? Sekarang malah yang 2.000 perak yang lu cari." Malu dia. Sejak itu udah gak mau lagi. Sejak itu gak mau pakai lagi. Wow. Ini cara lu nih gambling banget ya? Ya gimana ya, artinya gini, kalau lu mau preman ya lu ayo preman sekalian gitu loh. Jangan gak usah nipu ya kan, jujur aja. Kalau memang pengen belajar ayo, kalau enggak, karena sebenarnya bukan masalah narkobanya yang bikin mati. Sifatmu itu, kelakuanmu itu, kecanduanmu itu kan sebenarnya nggak bisa lepas. Itu yang bikin mati sebenarnya. Iya kan? Nah itu waktu anak lo kena gitu ya. Ya taruhlah memang istilah kata kena pil miskin gitu kan. Iya pil miskin. Betul. Cuma 2.000. Modal kere maboknya 2 hari misalnya kayak gitu. Gue juga dulu punya temen kayak gitu. Pernah nggak ngelihat situasi itu terjadi sama anak lu, timbul penyesalan di hati terdalam ya? Pernah nggak sih timbul penyesalan, tiba-tiba lu jadi, aduh, ini semua gara-gara gua nih. Gimana ya? Kalau saya sih enggak sih. Cuma yang saya khawatirkan. Karena lu udah mikir the worst-nya ya. Iya. Sekarang yang saya khawatirkan ini apa lagi yang ada di depan lagi, tantangan apa lagi? Ini kan ada tingkatannya nih. Dia memang udah tahu yang istilahnya yang kelas-kelas yang menengah lah kan gitu. Cuma kan ke depan mungkin dia kerja, apalagi dia kerjanya di hotel ya kan. Saya kan masukinnya di perhotelan. Sama berarti yang ngikutin jam bapaknya. Cuma saat itu saya ngelakuin itu dengan saya berpikir saya tahu resikonya. Kalau dulu memang saya yang bego, nggak ada yang nuntun. Nggak ada arahan. Iya, nggak ada yang arahin. Iya, karena kan lu kan waktu itu kan ya benar-benar totally blind kan. Betul. Kalau sekarang kenal kan narkoba juga kenal sendiri. Betul. Gitu kan. Mau masuk perhotelan juga masuk perhotelan sendiri. Dan ini udah setengah ngelewatin, lo bisa ngarahin dia. Iya, saya ngarahin. Bahkan dia cerita ada kayak gini-gini, saya silakan terserah. Cuma ya gitu, ingat ya, bisa jaga diri, siap. Jadi pada saat dia terbuka berkomunikasi dengan baik, dia merasa aman gitu pada saat dia menghadapi hal ini mungkin yang jadi PR sih bro, yang menjadi PR buat kebanyakan orang. Ya mungkin nanti ini teman-teman bisa sharing ke orang tuanya yang nonton gitu kan. Yang menjadi PR adalah gak banyak di hidupan, ini jadi ngomongin keluarga sih, elah gitu kan. Karena gue juga dulu salah satunya adalah korban dalam tanda petik gitu kan. Korban dalam artian gue gak bisa jujur sama keluarga gue gitu kan. Gue cuma bisa jujur waktu itu sama orang tua gue urusan cewek, urusan pacar gitu kan, urusan pertemanan yang lain gue belum bisa jujur gitu. Dan ini mungkin yang jadi PR buat setiap anak-anak, yang mungkin anak-anak muda yang lagi nonton acara ini. Mereka tuh kalau mau jujur sama orang tua tuh udah keburu takut. Bener gak sih? Iya. Tergantung orang tuanya. Nah itu kan nah ini kan mungkin kan gak banyak orang tua nih yang nonton gitu kan. Nah kira-kira kalau misalnya untuk anak-anak muda gimana sih caranya buat mereka itu bisa dapat kepercayaan, trust gitu dari orang tuanya. Mungkin lo punya lo kan udah ngelewatin nih sama anak lo nih sama Zetar ya, mungkin sama anak-anak lo yang lain juga gitu kan. Kira-kira apa sih yang anak-anak ini bisa lakukan supaya mereka itu bisa belajar terbuka sama orang tua? Karena begini, gak banyak orang tua itu ngajarin yang namanya tentang bahaya narkoba sama anak-anaknya. Karena menurut mereka tabu. Gak banyak orang tua itu ngajarin bahaya minuman keras. Pokoknya cuma bilang, lu gak boleh ngerokok. Lu gak boleh minuman keras. Nah anak-anak itu kan kalau misalnya ditanyain kayak gitu kan, walaupun mereka gak bertanya kan, kenapa gak boleh? Mungkin mereka gak nanya kayak gitu. Tapi kan di otak mereka pasti mempertanyakan, apaan sih itu minuman keras? Jadi itu menimbulkan rasa penasaran gitu kan. Yang membuat orang akhirnya kalau dilarang, dia gak bisa mengakses kata tidak dalam hidupnya. Sehingga dia malah nyobain. Lu gak boleh yang namanya pacaran. Sampai usia tertentu gitu kan. Apa ini kan, mereka ini kenapa sih? Dan mereka gak berani bertanya kepada orang tuanya kebanyakan. Nah, menurut lu gimana sih kalau misalnya kayak gitu? Ini kan lu kan kalau di keluarga kan gitu kan, gue denger sama Amanal Zetar kan lu kan gila gitu kan. Dengar anak lu kena kasus kayak gini diajakin ke bandar. Nah, itu kan karena saya lebih suka menjelaskan gitu. Kenapa saya ngelarang atau gimana. Mungkin sebagian orang tua ya mungkin gak sampai ke
tahap itu, atau mungkin dia cuma terlalu sibuk ingin atau... didengar ya kan. Oke, iya. Pernah saya ketemu dengan temannya Zeta, dia cerita papanya udah kayak presiden kalau di rumah. Bayang nggak lo? Diktator amat gitu. Iya, jadi memang benar-benar harus dihargai dan dihormati. Saya bilang memang beda umurnya berapa? Baru beda umur cuma sekitar 25 tahunan lah. Saya pikir masih muda itu. Harusnya kalau udah beda 40 tahun baru dia jadi presiden apa gitu ya. Nah, jadi waktu saya pendekatan ke mereka, saya kepengen tuh mereka ngerti apa yang saya mau. Saya orangnya keras. Bahkan saya tuh lebih suka mukul karena supaya menunjukkan bahwa saya marah. Supaya mereka ngerti bahwa saya marah. Bahkan saya lakukan itu supaya jelas bahwa ada saatnya kita jadi sahabat, ada saatnya memang jadi orang tua seperti mendidik, itu. Ya. Jadi waktu saya coba untuk pendekatan ke mereka, ya saya coba kasih pengertian sebagai sahabat pertama. Saya pengen kamu begini, saya nggak pengen kamu kayak gini. Nah kalau kamu mau dengerin silakan, tapi kalau enggak ya udah. Tapi dari sisi saya sebagai ayah, kalau dia terlalu memaksakan, saya bilang enggak boleh. Begitu. Jadi baik juga seperti misalnya pacaran dan sebagainya gitu kan. Ya saya pikir ya lebih baik kamu sukseskan diri dulu kan gitu kan. Sudah sampai satu umur tertentu silahkan gitu. Padahal sebenarnya saya alasannya coba sukses perbaiki dulu hidup kita, saya alasannya begitu. Jadi supaya mereka tuh punya pegangan, punya kan, landasan gitu. Iya, punya target. Gue sukses tuh buat, padahal sebenarnya itu buat diri dia sendiri, bukan setelah dia sukses selesai gitu. Jadi kasih lebih kepada pengertian aja sebenarnya. Terus kita turun langsung terjun. Ya, artinya nongkrong bareng, ajak naik motor ke kafe bareng, ke warkop bareng, gitu. Jadi jangan sampai udah jarang ketemu, terus marah-marah gitu, enggak. Kalau saya lebih suka gitu. Saya kalau kemana-mana bahkan pelayanan pun saya ajak anak-anak gitu, ajak ikut papa khotbah misalnya pelayanan. Tugasnya apa? Ya kamu rekam atau kamerain gitu. Jadi ada tugas gitu kan, seperti itu. Jadi lama-lama jadi akrab. Cuma ya sisi negatifnya adalah pada saat dia marah, jadi untuk bedain ini teman atau orang tua tuh. Ya itu mungkin butuh kedewasaan kalau misalnya anak-anak. Nah, kadang-kadang saya suka tegur di situ. Itu aja sebenarnya. Jadi lebih suka kepada pengertian kepada dia. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang kita omongin yang sama gitu kan. Waduh, orang tua gue nih gak bisa ngertiin gue. Banyak kan mungkin kayak gitu kan. Sehingga banyak anak-anak itu punya dunianya sendiri gitu kan. Anak-anak muda khususnya apalagi sekarang di dunia era gadget digital, yang teknologi yang kayak gini. Informasi bebas semua. Iya kan? Orang tua sibuk kerja, pergi pagi, pulang malam. Kehidupannya sehari-hari dengan apa? Dengan handphone, dengan gadget, komputer, game dan segala macam. Nah mungkin ini bisa jadi arahan buat setiap teman-teman gini yang mungkin kau punya konflik dengan orang tuamu. Coba deh, sebenarnya hati orang tua itu pengen yang terbaik kok buat anak-anak. Betul ya? Contohnya kan kalau betul sekali. Gua rasa gitu kan, saya rasa gitu kan. Pasti orang tuamu juga pasti punya perasaan yang sama dengan Serodelio. Cuma mungkin dia nggak bisa aja mengungkapkannya atau menyatakannya seperti caranya Brother Rode ini kan. Karena nggak semua orang tua bisa kayak gitu. Di samping mereka sibuk, mungkin mereka pulang udah capek. Betul. Kesibukan membuat jarak benar. Nah, dan kalau misalnya kita jadi anak-anak itu ya belajar ngomong aja dengan orang tua ya. Gitu kan, Pak. Main yuk. Gak apa-apa kan ya? Betul. Gak apa-apa banget ya. Game bareng, bola. Karena banyak anak-anak itu gak berani ngomong sama orang tua, gak berani menyatakan isi hatinya sama orang tua karena mereka berpikir waduh orang tua ini adalah figur yang apa ya, yang sangat tinggi yang kalau misalnya gue ngomong kayak gini, gue mau ngomongin soal percintaan, gue mau ngomongin gue lagi ada masalah, nanti gue pasti diomelin. Belum tentu. Mereka harus berani coba untuk bicara ya. Kamu harus berani coba gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak ngomong sama orang tua kita dengan apa yang kita alamin gitu kan, ya mungkin punya teman yang lain buat curhat. Tapi kalau misalnya daripada curhat sama orang lain, mendingan curhat sama orang tua, bener nggak sih? Karena kalau begitu kita ini takut bicara dengan orang tua kita, kalau waktu kita ngadapin masalah, itu bisa menimbulkan hal-hal yang justru bisa lebih bahaya sih kalau menurut gua gitu. Nah, pertanyaan berikutnya bro, lu seberapa dekat dengan anak-anak? Seberapa dekat maksudnya? Ya maksudnya secara itu kan kalau tadi kan kayak sahabat gitu kan. Maksudnya secara hati nih gimana sih lu sama? Banget. Ya banget lah. Saya sayang banget sama mereka.
Kan kalau misalnya kelihatan di luar kan kayak yang tadi lu bilang kan lu kan lebih baik gue main pukul gitu kan. Ya itu untuk menunjukkan sisi otoritas kita sebagai orang tua gitu kan. Tapi kalau misalnya secara hati tuh ya saya benar-benar apa yang saya lakukan dalam hidup ini kan semua buat mereka. Ya artinya kalau memang apa yang saya lakukan dulu adalah gagal dan hancur, ya kenapa saya nggak buat hidup mereka berhasil begitu kan? Dari semua pengalaman dan semua kegagalan yang pernah saya lewati kan begitu. Jadi artinya ya seberapa dekat, saya dekat banget. Kalau dengan yang cowok ya, sama dan yang terakhir almarhum juga saya dekat banget. Terus yang kedua memang flekmatis lah, model begitu yang bom meledak pun dia nggak peduli kan gitu. Ya itu saya mesti samperin, saya mesti gerasa gerusuk. Itu bahaya flekmatis. Cuma ya gimana ya? Kalau coba tanya dia dah, apakah dia dekat nggak sama saya kan gitu. Tapi semua saya lakukan buat mereka. Bahkan saya coba untuk turun dan sama dengan mereka biar mereka lihat bahwa ya gue nih bapak yang nggak yang berbeda gitu dari yang lain. Tapi gitu. lo sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, lo tahu kalau mereka itu ngerti dengan cara lo yang maksudnya lo ngerti kalau mereka itu terima dan mereka sayang. Pasti kan ada mereka segan sense. karena ya tadi itu karena efek dari tegas dan ini ya. Cuma ya di sisi yang lain ya gue tahu mereka sayang sama gue. At least mereka juga ngerti kalau misalnya yang dilakukan bapak gue ini adalah mereka paham. Untuk kebaikan mereka gitu ya. Bahkan mereka sangat segan. Ya mungkin nanti gue ceritain bagaimana saking segannya anak gue yang terakhir. Oke, ini menarik nih. Tadi kan lo ceritakan almarhum. Yes. Namanya siapa? Si Carlen Gale. Carlen Gale. Yes. Boleh tahu sejak kapan pulang? 17 Juli 2021. Baru ya? Baru 40 hari, ya kurang lebih. Hampir 2 bulan hampir ya? 2 bulan. Boleh tahu kenapa? Sepertinya asam lambung naik ya. Ada istilahnya angin duduk dan sebagainya. Dan itu kejadian jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Ya, dan dia karena saking segannya dia gak mau bangunin saya karena sakit. Karena segan? Ya, dan itu saya dengar dari orang tua dari sahabatnya dia. Kalau sebelum dia meninggal tuh dia ngechat perut dia sakit sama temennya. Ya, dan dan papanya lagi tidur. Dia segan dia nggak mau bangunin. Ya, entah dia segan atau dia nggak mau ganggu saya. Entahlah. Tapi yang pasti bagi saya itu satu kesalahan ya. Ya saya juga mungkin lambat dalam. Ya saya seperti kalau udah ada gejala begitu udah kayak ada insting gitu ya. Karena saya bukan baru pengalaman punya anak kan gitu. Nah tapi malam itu kok tiba-tiba sepertinya semuanya tiba-tiba. Iya begitu. Ya. Gak ada angin. Gak ada tanda. Gak ada hujan. Gak ada tanda. Yes. Dan ini adalah salah satu anak terdekat. Banget. Yang ketiga ini. Ya, umur berapa bro kalau boleh tahu? Umur 12 tahun. 12 tahun ya. Dan yang dahsyatnya adalah dia tuh nggak pernah bantah. Oh oke. Wow. Dia di mana saya minta tolong, di mana saya suruh tuh langsung kerjakan, tidak ada gitu, nggak ada alasan sama sekali. Nurut saja. Dan dekat banget. Temenin saya kemana-mana, di mana saya ada dia ada di situ. Dan pada saat Tuhan izinkan dia pulang ya. Berarti dia biasanya apa-apa cerita dong kalau misalnya saking dekatnya gitu. Ya cerita sih mungkin ya nggak terlalu sih, cuma dalam hal-hal pribadi dia dengan teman-temannya sih enggak. Cuma kalau untuk hal-hal yang lain iya dicerita. Dia sering ngobrol. Cuma karena anaknya juga modelnya model pendiam juga gitu kan. Dia model pendiam, tapi untuk sakit kemarin dia sama sekali enggak. Dan lu juga nggak ngelihat ada gejala apa gitu waktu? Ada. Bahkan saya sempat samperin dia, saya tawarin makan, obat. Terus tapi dia masih demam dan dikasih saya kasih kompres kan, kompres dia dengan air dingin gitu. Terus malam itu dia dari kamar kakaknya dia pindah ke kamar saya jam 1 malam. Dia bilang Pak sakit perut. Terus sambil minyak kayu putih saya gosok.
Nah, saya nggak pernah nyangka kalau sampai harus nyawa. Sampai bisa Iya, dan jam separah 3 itu. pagi saat kita semua sudah terlelap tidur, semua udah nggak tahu apa-apa. Dan waktu dia habis diolesin itu udah lumayan oke, Udah lumayan oke, udah bisa udah. istirahat. Yes, Tapi ternyata dia chat ke temennya kalau misalnya perutnya sakit. sepertinya iya. Di saat ya mungkin nggak jauh beda dari jam nggak jauh dari jam itu. Dan saya terakhir saya ketiduran jam 2 lah, jam setengah 4 lah kalau nggak salah. Saya dibangunin oleh anak saya yang paling besar, si Zeta. Dan dia bilang kalau kalian sudah nggak gerak Itu berarti kondisinya di rumah ya? di rumah. Dan sorry nih, perasaan lo waktu itu gimana? Udah panik banget. Dan saya cuma bisa bawa dia langsung ke rumah sakit. Dan itu butuh waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Dan sepertinya dia memang udah selesai di rumah. Dan kalau misalnya ngelihat kondisi kayak seperti itu, sorry nih ya gue nanya kayak begini ya. It's okay. Timbul rasa bersalah nggak bro? Maksudnya kan Banget. anak gue kok nggak bisa cerita ya sama gue tentang hal sepenting ini gitu loh. Iya itu mungkin karena ya dia pikir biasa juga, mungkin dia berpikir dia nggak mau nyusahin, atau mungkin ya artinya jika dia juga nggak nyangka kalau itu bisa sampai separah itu kan, begitu kan. Iya. Nah cuma memang itulah terkadang memang anak-anak yang punya sifat tadi yang pendiam tadi ya. Kalau kita sendiri nggak ngorek gitu ya, kita sendiri nggak aktif untuk nanya kenapa gitu, ya bisa sampai berakibat seperti itu. Nah waktu anak saya yang terakhir itu meninggal, saya tuh dapat message atau dapat chat dari teman-teman, dari anak-anak sekolah ya, alumni. Itu sekitar 12 orang mungkin. Dan mereka tanya kenapa, dan saya bilang asam lambung dan mungkin ada terlambat makan dan sebagainya. Dan mereka sendiri ngomong kalau mereka sakit, mereka juga nggak pernah cerita ke orang tuanya. Nah sejak itu saya nasihatin mereka, saya bilang please cerita. Jangan sampai kalau kamu sakit apapun, mungkin kamu pengen diet atau pengen kurus atau gimana, lebih baik cerita gitu, jangan diem. Itu anak-anak sampai bilang gitu. Sama sir, saya juga kayak gitu. Berarti banyak anak punya kendala yang sama ya. Iya, cuma memang saat itu ya itu dia nggak tahu kenapa bisa sampai kecolongan gitu ya. Dan saya merasa bersalah karena saya nggak maksimal. Seharusnya saat itu saya paksa dia ke rumah sakit kan, walaupun dalam kondisi kayak gitu. Cuma memang waktu itu kondisinya dalam hal itu memang nggak kepikiran ya, seperti kayak biasa aja gitu. Aja. Nggak menduga kalau misalnya sampai seperti itu ya. Sense-nya, tanda-tandanya juga nggak ada. Biasanya kalau anak saya yang lain kan kalau sakit perut, kayak misalnya si Zeta kan pernah kena liver tuh, kena Iya tahu. Ini kan hepatitis, itu sampai kesakitan. Dan dia bilang Pak sakit, itu saya langsung bawa gitu, nggak nunggu makan sampai langsung saya cari rumah sakit kan begitu kan, ke dokter langsung ke rumah sakit. Kalau dia nggak ada keluhan sampai segitunya, berarti saat itu mungkin sakit biasa atau gimana, tiba-tiba malam nyesek atau gimana, saya nggak tahu juga sih. Tapi memang di Google sih ditulis kalau asam lambung tuh bisa seperti itu, kalau istilah kita angin duduk ya. Cuma memang waktu itu nggak kepikir aja kalau misalnya separah itu ya. Nah kalau misalnya nih sebelum kita closing gitu, pesan-pesan lu misalnya buat anak-anak ini kan kebanyakan kan anak-anak muda nih yang nonton gitu. Ya mungkin ada orang tua juga. Kalau misalnya pesan-pesan buat anak-anak mudanya harus bertindak seperti apa sih sebagai seorang anak gitu kan. Jadi biar mereka tuh kira-kira ngerti, dan kalau misalnya memang ada orang tua yang nonton acara ini, sebagai orang tua kita seharusnya dengan anak-anak tuh seperti gimana sih. Biar mereka juga setidaknya. Jadi gini guys, kita punya gambaran contoh gitu kan, yang gambaran hidup yang pernah dialami oleh Brother Rodelio gitu kan. Jangan sampai karena sebuah kesalahan yang kecil gitu kan, kita harus mengalami hal yang sebetulnya kita nggak perlu gitu kan. Kita harusnya bisa lewatin. Monggo bro. Ya buat anak-anakku yang dalam kondisi mungkin seperti yang tadi saya cerita, kalau misalnya kalian sakit atau kalian merasakan ada sakit di badan kalian, lebih baik bicara dengan orang tua. Mungkin kalian takut,
Tapi dalam kondisi seperti itu nggak ada salahnya untuk kalian memberanikan diri bicara dengan orang tua. Bilang aja bahwa kamu sakit dan minta untuk ke dokter atau ke rumah sakit seperti itu. Ya, kalau Karlen dia tidak berani, tidak ngomong dan mungkin dia pikir itu hal biasa, dia pikir itu hal yang sepele. Ternyata itu bisa mengancam nyawa. Dan bagi orang tua ya harus sering-sering ngecek, harus sering-sering lihat kondisi kalau misalnya anaknya dalam kondisi sakit. Jangan anggap biasa atau ya paling aman ya udah langsung bawa ke dokter aja, bawa ke rumah sakit, biarkan dia beristirahat di sana atau dia ditangani oleh para profesional di sana. Karena terkadang ya memang kondisi sekarang ini kita nggak tahu berbagai macam atau berbagai jenis penyakit yang aneh-aneh begitu, bahkan bisa sampai mengancam nyawa dalam sekejap gitu. Jadi ya paling amannya seperti itu. Jangan khawatir karena anak juga tahu kok porsi kita sebagai orang tua kapan kita harus marah tegas, tapi kapan kita juga harus perhatian kepada mereka gitu ya. Jadi ya nggak ada salahnya untuk mereka orang tua aktif ya seperti itu. Mungkin di luar sana orang-orang tua ini tidak sama seperti saya. Mungkin saya doang kali yang kurang aktif kali ya. Ya mungkin 7:3 lah. 7:3 ya. Mungkin gitu kan. Seperti itu. Ya kita doain pokoknya biar apa di Indonesia ini kondisinya jadi lebih baik lagi. Dan mungkin buat teman-teman juga kalau misalnya tadi kan belajarlah untuk bisa, kalau misalnya kita merasa kita jauh dengan orang tua, belajarlah untuk mendekat. Dan itu sendiri yang saya lakukan sih hari-hari ini. Ya mungkin udah telat di usia segini kok baru belajar mendekat sama orang tua. Saya nggak pernah punya masalah, gue nggak pernah punya masalah sama orang tua gue. Tapi karena apa ya? Karena semakin hari itu, oh iya ya, ini kan bagaimanapun juga kan hubungan ayah dengan anak, ibu dengan anak, itu kan kita berbicara tentang hubungan ya. Kita bicara soal hubungan kan nggak lucu kalau misal kita tinggal satu rumah tapi kayak orang nggak kenal gitu kan. Karena dipisahkan oleh kesibukan masing-masing. Jadi belajarlah untuk mengkomunikasikan apapun juga dengan orang tua. Saya nggak bilang kalau misalnya kita berkomunikasi apa-apa cerita dengan sahabat terdekat kita itu masalah, enggak. Tapi usahakan supaya kita ini di rumah ini dengan orang tua kita ini kita juga komunikasinya baik gitu ya. Kalau misalnya kamu punya masalah, cerita sama orang tuamu. Kalau misalnya kamu punya masalah dalam hal pendidikan misalnya gitu, kamu tahu nilaimu jelek di sekolah dan nggak berani ngomong sama orang tua karena takut dipukul, nggak apa-apa. Dipukul paling rasanya cuma sakit, tapi itu karena orang tua sayang sama kamu. Tapi setidaknya begitu kamu kasih lihat, "Pa, Ma, aku nilaiku hari ini buruk." Nanti mungkin siapa tahu orang tuamu di rumah akan mengajari kamu lebih lagi. Betul, gitu kan. Iya. Dia akan cari jalan keluar. Iya, jadi jangan langsung berpikir gini, langsung berpikir takut. Waduh, nanti kalau misalnya papa mamaku tahu aku dipanggil sama guru karena aku nakal, nanti aku di rumah dihajar. Ya itu bagian daripada didikan orang tua kepada setiap kita, karena mereka sayang sama kita, karena mereka pengen yang terbaik buat kita. Dan kalau misalnya kalian ngerasain apapun juga, ceritalah sama orang tua di rumah gitu kan. Karena kalau misalnya kita diem, kalau misalnya kita nggak ngomong, hal-hal yang tidak diinginkan takutnya akan terjadi gitu. Dan setidaknya kalau misalnya kita cerita sama orang tua kita itu bisa mendoakan kita. Betul. Setidaknya seperti itu. Dan satu hal lagi nih bro, sebelum kita tutup nih ya. Ya ini teman-teman mesti tahu, Brother Rodelio ini adalah seorang guru dan dia mengajar di kelas anaknya sendiri, betul ya? Iya, betul ya. Itu rasanya gimana kalau misalnya kalau lagi ngajar gitu? Iya, kalau saya kan model saya di rumah dan di sekolah sama, nggak ada. Jadi artinya anak nggak lihat gini, ini bapak munafik nih di rumah beda, ketahuan nih ya, ketahuan gitu ya. Jadi nggak bisa, di rumah nggak so galak, kalau di kelas lo nggak bisa pura-pura gitu kan, di sekolah so baik gitu. Kalau nggak sama aja modelnya. Jadi perlu banget yang namanya integritas ya. Ya integritas benar. Ya kan kalau misalnya jadi seorang guru, apalagi guru atas anaknya sendiri kan nggak bilang, alah nih bapak nih bisa, kalau ngomong di sekolah bisa aja nih. Kalau di rumah ketahuan kelakuannya kayak gimana. Saya sama kok, nggak beda. Saya perlakukan anak-anak saya di kelas juga sama. Oh berarti semua anak lo ajar juga semua ya? Semua ya. Ketemu juga ya? Semua kecuali terakhir ya. Ini harusnya tahun ini dia masuk tapi karena kata anaknya, kata anaknya gue nggak bisa lari nih dari bapak gue nih. Udah di rumah gue ketemu. Tapi mungkin itu jadi keuntungan ya. Jadi lo bisa punya banyak waktu dengan anak. Wah itu luar biasa. Jadi memang Tuhan sudah antar saya ke pekerjaan seperti ini supaya saya nggak kehilangan mereka gitu ya. Ya itu karena semua kasus khusus tadi. Rekayasa Tuhan lah ya. Karena kasus tadi. Jangan sampai apa yang sudah saya sesali terulang lagi kan begitu.
Berarti itu kebaikan Tuhan. Sekarang intinya tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Ada rasa ucapan syukur buat segala Betul sesuatu sekali, yang terjadi. yes. Ya walaupun kalau misalnya lo lagi ngajar di kelas, anak lo mungkin kangen ya. Yeah. Tapi all is well. Yes. Semua karena pengaturan Tuhan, karena rekayasa Tuhan. Pokoknya semuanya baik ya. Betul sekali, Bu. Wah, luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa sekali. Thank you banget, bro. Thank you banget, bro. Jadi pokoknya buat teman-teman sekalian yang udah nonton acara ini, ya, ini gue sih pengen ngundang Sir Rode ini sebenarnya, Brother Rode ini, kalau bisa membuktikan omongan dia gitu. Pengen ngundang dia sama anaknya di tempatnya buat ngobrol. Harusnya hari ini ada anaknya Meta tadi harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Tapi tiba-tiba karena satu kondisi atau lain hal kesibukan jadi dia nggak bisa hadir. Ya. Tapi nanti di next episode ya nggak tahu mungkin minggu depan atau minggu-minggu yang akan datang kita akan hadirkan untuk membuktikan perkataan dia ya. Atau nanti kita mau ada quiz gitu kan sedekat apa sih dia sama anaknya gitu kan. Siap. Dan yang pasti kalau misalnya tayangan ini bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk di like ya. Kalau misalnya kalian pengen bro kak tolong dong undang bintang tamunya ini, komen aja ya, tulis di komen. Dan kalau misalnya kalian berpikir bahwa episode kali ini nih akan bermanfaat dan akan memberkati dan jadi inspirasi buat teman-teman kalian, jangan lupa untuk di-share ya, sekali lagi. Dan yang terakhir jangan lupa untuk di-subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk kalian dapat info-info terbaru daripada YouTube Radio Asia Zara. Dan jangan lupa ditonton semua programnya ya. Programnya bagus-bagus. Ada MMA tuh paling favorit tuh ya. MMA paling favorit tuh, menantu mertua akur. Ini nanti kayaknya lo udah masuk itu ya? Belum. List belum ya? Belum. Ya nanti jangan dulu deh di sini aja Ya, gitu kan. kita yang ringan-ringan aja. Biar premier di sini gitu kan. Iya. Untuk mertua menantu akur. Dan yang paling kece, Arcok tentunya ya. Yang ketiga ada apa? Obsesi ya, itu dengan hostnya yang luar biasa Ibu Vera gitu kan. Nah, so jangan lupa untuk pokoknya tongkrongin terus di Asia Zara Radio, karena setiap perbincangan apapun juga yang ada di tayangan ini pastinya akan menjadi inspirasi buat setiap kalian yang mendengarkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you bro. Siap. God bless you bro. God bless you. Thank you. Semuanya, waduh senang. Dengan kondisi